duka lah ya Bu ya. Oh, iya. Diberi ujian. Iya. Tapi bagaimana Bu? Walaupun diberi ujian tuh gimana Ibu? Masih seperti apa sih? Kalau prinsip saya gini Pak, Corona boleh membatasi mobilitas, tapi tidak akan pernah mampu membatasi kreativitas. Oh. Mana gitu ya? Mau kanan, lurus be, Pak. Lurus benak. Iya. Mantap benak. Lurus be. Lurus be. Pelan be, Pak. Kalau nengok ke suasananya, kita Bapak di bawah. Mama rumahnya ke kiri kok. Belok kiri. Mundur Pak. Tahan. Enggak bisa gitu. Naik mobil di jalan buruk ini kan disupirin. Sekarang merasakan nyupir dewek. Jalannya, aduh, yang berat ya nak. Tugas jadi pemimpin ini. Pas ada supir ketemu jalan buruk, Pak. Nah, berat jadi tugas pemimpin. Kalau sempat masyarakat bilang, ya jalan rusak nih, ini bupati yang disalahin kan. Nah, makanya harus siap-siap betul ya nak. Kalau jadi pemimpin, ya cobalah kalau orang hamil nih kayak gini gimana ya? Kan belum sampai rumah sakit dan melahirkan di jalan, ya kan? Apalagi kalau nyupir dewe, aduh, tak kebayangin Bung Idris. Makanya kita harus amanah kalau ditugasin oleh rakyat. Betul kan? Mas, pemirsa Muara Jambi yang berbahagia, pagi ini kami ke rumah Pak Mulyadi selaku pengusaha kecil UMKM yang udah berharap lama untuk saya bisa hadir di tempat usahanya, di rumahnya. Tapi dalam perjalanannya, waduh, sangat menyulitkan. Apalagi kami tidak punya supir, ya, dan nyupir sendiri. Dan ini masuk ke kebun sawit, di areal jalan kebun sawit. Dan Bung Idris, mudah-mudahan kita nyampe ya. Ini kayaknya Pak Mulyadinya di depan pakai motor, tapi dia bisa kencang, kita nggak bisa kencang. Jangan-jangan ketinggalan. Oh, Batak rumah produksi singkong. Kita nanti bisa ya. Pemirsa Muara Jambi yang berbahagia, alhamdulillah dengan menyetir sendiri bersama Bung Idris, kita udah sampai di rumah produksi kandel singkong. Ya, kita cari Pak Mulyadinya yang begitu semangat mau berbincang sama Haji Pandirata. Kita turun pemirsa. Nah, ini Pak. Gimana rasanya Pak? Ya, rasanya merasakan betul bahwa undangan dari Pak Mulyadi yang udah di schedule lama, alhamdulillah hari ini. Walaupun di rumah nggak ada supir, saya sendiri hadir karena ini janji itu amanah, betul? Wah itu. Assalamualaikum Pak Mulyadi. Luceng Pak. Saya Luceng Mulyadi. Luceng Mulyadi. Ya, panggilan Luceng ya. Iya Luceng. Nah, Pak Luceng. Yap. Sesuai dengan kontak-kontak kita melalui WA. Ya. Mungkin udah
sebulan yang lalu. Iya, iya. Kita atur, nyatanya hari ini kita bisa Ya, ketemu. alhamdulillah, Pak. Kita berbincang masalah rumah produksi Kandel Singkong. Iya. Saya pengen tahu persis seperti apa usaha UMKM dari Pak Lujeng. Ya, Ya. Pak. Siap. Pemirsa Muara Jambi, kita lihat, kita dengarkan. Mudah-mudahan menjadi motivasi, edukasi bagi kami untuk masyarakat Muara Jambi. Amin. Amin. Oke? Ya, Assalamualaikum. Nah, inilah karyawan kami, Pak. Waduh, Mas apa namanya? Mas Wahono, Pak. Oh, iya. Mas Wahono. Wahono. Apa kabar Mas Wahono? Ini saya nih apa ditagih janji nih Iya. oleh Mas Lujeng. Iya. Kaipan. Ya, isi tamu, Pak, Kaipan harus sesuai sampai ke untuk sini. administrasi kami, Pak. Wah, ini Iya. memang- Nah, ini sesuai prosedur kesehatan kami Waduh. menyediakan masker dan sesuai. Coba di sini walaupun masuk kebun sawit, ya tadi mutar-mutar Yap. ketemu tempatnya rumah produksi Kandel Singkong. Saya pemirsa harus masukkan ngisi nama dulu. Iya, sesuai administrasi kami. Administrasi, Iya. ya. Karena untuk Berarti kenangan udah- ke depan, Pak. Nah, ini Cerita kan- anak cucu kami ke depan. Jadi kelihatanlah tanda-tanda ini punya prospek baik. Amin. Dengan administrasi ini salah satu usaha ini sangat baik. Begitu kan? Nah, saya isi dulu ya. Iya, Pak. Karena tinggal di kota dulu ngontrak Di mana dulu sebelumnya? di Telanai, Pak, di Karya. Oh, di Rongga Karya. Di Karya kami di situ ngontrak membuka pendidikan di bidang pendidikan. Pendidikan apa tuh? PAUD, Taman Penitipan Anak. Nah, selama 5 tahun karena ke setiap tahunnya ya namanya ngontrak, Pak, ada naik-naik sehingga sampai titik terakhir kami nggak mampu lagi Di tahun berapa tuh? tahun 2019. Nah, di 2019. Nah, berarti Akhirnya pertengahan 2019 Maret kami kompromi sama istri saya sama istri ke kompromi gimana ini kita nggak telat lagi untuk pembiayaan sewanya, ya akhirnya kami berinisiatif pindahlah ke sini, Pak, ke Batang Gajah dari Kaplingan namanya sini Kaplingan Sukajadi, Pak. jadi dapat informasi ini ada kaplingan gimana ceritanya? Itu beli saya sudah lama, Pak, Udah semenjak bujangan. bujangan udah investasi. Iya, itu Beli kaplingan. Iya. Itu berapa hektar? Satu 4 tumbuk, Pak. Satu kapling, Pak. Saya Oh, beli. satu kapling itu 4 tumbuk. 4 tumbuk. Saat dulu kreditnya sebulan 150 150 per bulan. 150.000 Per bulan. per bulan. Tahun 2003 salah. Nah, 2003. Iya, selama 5 tahun saya ngontrak terus saya bawa angsur terus akhirnya lunas. Itu masa bujangan saya, Pak, inilah investasi waktu masa bujangan. Sudah berkeluarga, ternyata inilah manfaatnya rupanya. Akhirnya tahun Jadi setelah berumah tangga nampak rezeki itu mulai titik terang ya. amin, ya itulah, Pak. Akhirnya istri Ya. setuju ke sini, ya. ya setuju. Akhirnya melihat kondisi seperti ini, niat kami ke sini awalnya ingin membuka pendidikan juga, tapi lebih jenjang lebih tinggi, itu taman TK. Teman melihat kondisinya seperti ini belum sesuai, Belum memadai. iya memadai dan sesuai kondisinya kami menanam-nanam lah, mencoba nanam-nanam ubi, Nanam ubi, singkong. Akhirnya singkong ini sudah kami tanam, mau diapakan? Wah. Nah, akhirnya istri berinovasi, inisiatif, coba kita olah menjadi suatu variasi baru, Iya. makanan baru. Ya, pokoknya pertama harga singkongnya supaya lebih meningkat. Dan variasinya makanan baru, inilah, Pak, dodol singkong. Itulah. Jadi seluk beluknya cukup panjang ya. Iya. Kita lihat lagi dari mulai ini dodol singkong ya. Iya, Pak. Nah, ini tahap awalnya gimana nih cara kerja? Santan Ini sekali masak itu berapa kelapanya nih? Santan ini berapa? Ini untuk karena kemampuan kami masih manual, kami mengolah 2 kilo singkong, santannya kelapanya 7 kelapa. Jadi 2 kilo Singkong. kelapanya 7 Iya, 7 ya. buah kelapa. Iya. Ini kelapa tua atau apa nih? Iya, kelapa tua, Pak, kelapa kampung gitu. Kelapa kampung Ya, ya. seperti ini, Pak. Jadi ini kelapanya
Ya coba. Kelapanya dibeli di mana nih? Ya beli sama teman-teman Mas, Pak. Mas apa? Tunjung Pak. Ya sama teman-teman ya cari saya mana yang ada kelapa saya tanya, Mas ada kelapa nggak? Ada, saya ada ya tolong diturunkan biar saya beli gitu. Oh, iya. Artinya dapat juga kelapa yang harganya lumayan murah ya. Iya karena. Jadi artinya kita buat usaha tuh bagaimana modalnya semurah-murah mungkin. Ya, betul, Tapi jangan lupa kualitas. Iya Pak. Nah, habis itu kelapanya dapat ini udah. Nah, ini udah mulai ngaduk ya? Iya. Nah, ini ngaduk ini berapa lama nih? Ini sekitar 1,5 jam. 1,5 jam Sampai ada kering dan minyaknya keluar Pak. Nah, jadi singkongnya kapan masuknya? Nanti Pak sudah kita lihat kondisi si santannya nanti agak kurang. 1,5 jam. Ya. Baru kita masukkan Singkongnya. singkongnya seperti apa? Memasukkan singkongnya seperti apa? Sudah jalan belum? Ubinya bermanfaat. Ini jatuhnya udah berapa lama Mas tinggal sini tadi? Hitung itu. Saya pertengahan Maret 2019 Pak. Nah, Maret, coba Bu. Bagaimana Bu? Udah, nah ini salah satu bahan untuk dodol singkong yang bagaimana membuatnya nih Bu? Ini diparut. Diparut. Yang tadi berapa kilo tadi? 2 kilo. Yang 2 kilo diparut. Diparutnya pakai apa Bu? Mesin. Ada mesinnya ya? Mesin. Nah, ini berapa lama marutnya? Sebentar Pak kalau Cuma Mas. sebentar, Iya. kalau 2 kilo palingnya 10 menit selesai. Nah udah, setelah diparut, nah ini baru, tapi nunggu 1,5 jam dulu. Iya, setelah santan, nanti gula dulu kita matangkan pakai gula putih dan gula aren. Gula putih dengan gula aren. Gula putihnya berapa kilo Bu? Bandingannya sekilo banding 2:1 gitu. Jadi kalau gula putihnya sekilo, gula arennya? Setengah. Nah, beli gula aren di mana Bu? Kita di Angso sih Pak, Di ada Angso. langganannya. Oh gitu. Curug. Udah ada yang dari Luncuk. Memang udah nyambung ke gula aren. Udah. Kalau gula aren Umur Jambi gimana? Belum pernah nyoba. Belum pernah Soalnya nyoba, belum ada karena- informasi. Iya. Karena saya kemarin juga udah sebelum ini kan buat konten nih bahwa gula aren yang ada di apa ya, di desa di desa daerah Muara Jambi ya. Nah itu kan ada gula aren. Ya kalau memang cocok kan gula aren sana aja kan. Ya boleh Pak. Kan gitu. Saya cicip dulu. Ya betul. Gula aren kita di Jambi ini kan ada 2 warna dan fungsinya itu lebih banyak ke buat cuka pempek. Kalau cuka itu dia bermain di warna, tapi kalau kita untuk dodol kita bermain di rasa. Wah gitu. Iya. Jadi ada resepnya. Rahasia. Jadi ada rahasianya. Sebenarnya rahasia. Cuman kalau cuko kan dia lebih ke warna hitam. Oh, jadi ya. Kemudian dia kan padu padannya asin dan asam. Iya. Kalau kita pakai untuk dodol itu kan lebih rasanya lebih pahit. Sementara dodol kan kita butuh rasanya manis. Oh iya. Jadi ini sebenarnya apa namanya yang harus disimpan. Iya. Ya. Tapi Tapi karena ini untuk masyarakat Muara Jambi boleh. dibuka. Oke, itu rahasia untuk gula. Saya kira Iya. itu bukan rahasia pribadi, itu rahasia umum. Iya. Kalau kita ingin mengolah sesuatu, kita lihat padu padannya itu dengan rasa manis apa asin. Kalau rasa asin boleh kita pakai yang warnanya agak hitam dan sedikit gelap. Tapi kalau untuk olahan makanan supaya warnanya juga bagus, rasanya juga enak, kita pilih yang warnanya agak terang aja. Oh iya. Itu ya Bu ya. Habis dan udah tadi kan udah ubinya diparut, yang kemudian tadi informasikan tadi bahwa setelah ini diaduk gula putih Ini nanti kita matangkan kan dulu matang santannya 1,5 jam supaya tidak cepat basi. Ya. Kita pastikan santannya itu masak maksimal. Setelah itu nanti kita masukkan gula Gula aren dan aren gula putih. putih. Kita masak lagi sampai matang. sampai matang. Setelah itu baru kita masukkan ubi. Baru kita masuk ubi. Setelah itu jadi apa tuh? Jadi dodol. Mana dodolnya? Kita lihat lagi dodolnya ya. Lanjut ya Mas. Siap, Kita Pak. melihat dodol. Dari 1,5 jam tadi ngaduk-ngaduk gitu. Dicampur sama gula, dicampur sama gula putih, gula aren ya. Inilah jadinya. Pemirsa penasaran kan rasanya seperti apa? Iwe dulu yang mencoba. Boleh kan dibuka? Boleh, silakan, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Rasanya gimana Pak? Manisnya? Manisnya? Kalau orang Jawa bilang, enak nemen. Enak, nemen.
Ini baru dodol ubi. Dodol singkong. Dodol singkong. Iya. Kalau ini? Ini cake-nya, cake atau bolu kalau kita. Jadi kalau tadi kan dodol singkong nih, yang saya makan, kemasannya kan ini kan? Oh iya. Nah, ini udah. Ini untuk Saat satu ini. variasi untuk saat ini aja Pak. Kedepannya kita akan kita variasikan. Ya udah, kalau memang mau lihat di toko, ya enggak. Iya. Belinya seperti ini, kemasannya seperti ini. Dulu lah kalau kita Cake. nyebutnya cake singkong. Cake singkong. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Morjami, bolu singkong. Saya coba lagi kan. Wah, enak tenan. Alhamdulillah. Nah, ini dua ya. Mana varian lagi? Ini Satu lagi, Pak. rengginang Itu yang agak rengginang. asin. Rengginang singkong ini masih. Ini serba singkong loh. Pengen lagi tak? Nah, saya ini bukan kuat makan, tapi enaknya makanya dimakan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih, enak, Renyah. Hah? Renyah. Renyah, nggak ada lembabnya. Habis yang bikin ikhlas. Amin. Ya. Nah. Mau? Dapat sambil nyoting, sebenarnya pengen makan. Awalnya kan kita nanam ubi, terus hasilnya kita jual, yang besar terjual di pasaran, ternyata yang kecil itu kurang diminati. Jadi lihat. Yang dijual besar itu tuh kira-kira berapa, Bu? Berapa luasan nih, Bu, jual ubi? Maksudnya gini, hasil singkong, buah singkong yang besar itu yang diminati untuk dibeli, sementara yang kecil-kecil itu mereka nggak mau. Gitu. Jadi dari situ saya lihat sayang nian kalau cuma dibiarkan busuk. Jadi saya coba olah-olah. Yang pertama itu adalah bolu, cake-nya. Itu dari pilihan singkong yang kecil-kecil. Iya, dari situ kita olah, kita cicip, ternyata enak. Terus kita jual via inilah WA, terus dari teman ke teman. Alhamdulillahnya ya lumayan banyak peminatnya. Itu terus? Tapi setelah itu ya karena ini kali ya, begitu kita mulai usaha, corona datang di Indonesia, otomatis orang mikirnya kan lebih beli makanan pokok daripada makanan snack gitu. Iya. Nah, ya. Terus Bu, dengan adanya pandemi COVID-19, Ibu mulai start, nyatanya artinya diberi duka lah ya Bu ya, diberi ujian. Tapi bagaimana Bu, walaupun diberi ujian itu gimana Ibu, masih seperti apa sih? Kalau prinsip saya gini Pak, Corona boleh membatasi mobilitas, tapi tidak akan pernah mampu membatasi kreativitas. Ini sedep dengannya. Ulang lagi, lanjut. Ini bahasa-bahasa pendidikan ini. Walaupun ketemunya di dalam kebun, tapi bahasa produktivitasnya, ini inovasi. Terus bagi saya gini. Corona boleh membatasi mobilitas, tapi tidak akan pernah mampu membatasi kreativitas kita. Jadi setelah saya olah bolu dari ubi, ternyata terkendala karena memang keadaan keuangan pembelinya juga terbatas saat itu. Udah saya mikir lagi, apalagi ya yang bisa kita buat selain bolu. Saya coba ngolah di dodol. Dodol. Atau pemikirannya tuh gimana Bu? Karena saya gini mikirnya, segala sesuatu yang bisa diolah dengan tepung, itu pasti bisa diolah juga dengan bahan yang mirip-mirip dengan tepung. Seperti singkong, itu kan tidak-tidaknya bahan kandungan tepung kan ada juga di singkong. Makanya saya coba pilih, kalau dodol selama ini dari tepung ketan, kenapa tidak dari ubi gitu. Udah kita coba.
dengan berbagai komposisi Iya. bahan. Ya alhamdulillah nemu seperti yang sekarang gitu Pak. Ini artinya di dunia Bu, di seluruh dunia baru inilah ya Bu. Oh mungkin, semoga, semoga. Dan Ibu tahu Apa? itu ada di desa Pematang Gajah. Betul. Dan di desa Pematang Gajah dari kantor desa sampai ke sini berapa kilo pula masanya Pak? Tadi Bu entrok-entrok saya nyetir sendiri Bu. Tapi kecapean tadi kebagian tuh setelah diskusi sama Ibu silaturahmi hilang. Hilang capeknya. Alhamdulillah. Udah Bu, berarti artinya ketemulah dodol singkong. Singkong. Setelah dodol singkong ini Bu, berapa Bu yang anggaplah pandemi Covid-19 tetap kita apa ya, artinya kita doakan supaya hilang ya dah. Kalaupun ada, kita kreativitas kita jangan terbatas gara-gara adanya ujian ini. Nah, dengan adanya dodol singkong ini, berapa Bu produktivitas setelah ini ini pasca ini berapa Bu penjualannya satu hari kira-kira? Oh, alhamdulillahnya beberapa bulan terakhir ini kami bisa dikatakan hampir tiap hari produksi. Berapa tuh satu hari? Kalau sekarang karena kita masih via order, kita produksi 4 kilo matang lah Pak, seperti yang sekarang 2 kilo ubi, nanti jadinya 4 kilo. Ya alhamdulillahnya habis terus lah per harinya. Kalau 4 kilo tuh Bu, omsetnya berapa tuh Bu? Coba Bu, sekilo berapa coba? Dijadikan dodolnya kan? Iya, kalau sekilonya kita buat sekarang ini 60.000 sekilo. Iya, kalau kali 4 200. 240.000. Iya, 240.000. Nah, itu di dodol aja tuh. Ya, begitulah. 240.000 loh. Walaupun pandemik, tapi kita 240, insya Allah. Allah berikan ya. Amin. Iya. Nah, ini tuh kan saya lihat tuh kan sukanya tuh Bu. Itu suka tuh. Dukanya apa Bu? Kalau pandemi udah tadi udah jelas. Yang ini dukanya malah gini. Ini kan produk 4 kilo loh nih. Iya. Nah, ini kan suka nih. Dukanya apa Bu? Dukanya ya jujur karena kita masih manual, otomatis ya seperti inilah Pak. Kita harus rela meneteskan air mata karena asap. Yang kedua juga harus mendayung. Bu, memang kita buat sedih ya Bu kalau muter-muter. Bukan sedih, kena asapnya Pak. Jadi kita nangis itu bukan karena sedih, bukan karena gembira, tapi karena paksaan asap. Dan saya tadi saya udah coba Bu, saya udah rasakan loh Bu. Artinya kalau ada teknologinya dibagusin dikit, tanpa artinya tidak manual lagi. Ya tadi Bu. Iya betul. Bukan 4 kilo loh Bu. Iya. Bisa 100 kilo loh. Amin. Artinya kan itu kan naikkan omset kan Bu. Nah pandemi Covid-19 bisa jadi, tapi produk bisa meningkat. Nah gitu. Kita ingin memang seperti itu Pak. Sekarang bagaimana Ibu network tadi itu loh, melalui apa? Melalui kita medsos, Facebook ada? Facebooknya kita ada, Instagramnya juga ada. Kok enggak follow saya Bu? Iya, tapi kita jujur Pak karena kurang maksimal kita di medsos karena ya kita harus menghandle ini, kemudian juga kadang belum bisa bagi waktunya, harus megang HP, mengalokasikan waktu untuk megang HP itu kadang belum sempat Pak. Memang masih butuh. Saya lah tahu rumusnya. Kalau ini tidak manual lagi, Ibu tadi bisa itu Pak, sebenarnya lebih ke sana Pak. Gitu loh. Waktu kita lebih banyak, jadi kita bisa itu tadi main di teknologi untuk promosi gitu Pak. Jadi tinggal lagi promosi ya Bu ya. Sudah tuh tadi kalau bisa ya apanya alat-alat pendukung. Pendukungnya ini
yang apa ya? Yang menggerakkan itu mesin. Mesin. Tidak lagi tenaga kita seperti sekarang. Nah, ini itu salah satu. Yang kemudian Bu, ini kan dalam penjualan ini kan harus ada izin-izinnya Bu. Oh iya, betul. Kira-kira lah sampai mana nih Bu? Perizinan yang Ibu urus nih. Alhamdulillah. Namanya apa? Kalau usaha kita ini kita kasih nama kandel. Kandel itu artinya tebal. Filosofinya kita mau orang yang memakan produk kita itu bisa bertahan lama rasa di hatinya. Sehingga dia tidak hanya sekali makan, tapi kalau bisa terus-menerus itu merindukan olahan kita. Definisi Kandel. Pemirsa, namanya Nama usahanya kandel. Jadi kalau sekali makan dari 4 varian ini, 3 varian 3 ini, varian. ini jatuh cinta langsung. Ya, jatuh cinta sama pengusaha UMKM. Jangan sama orangnya, sama produknya. Sama produknya. Jangan-jangan saya habis makan ini besok pengen kesini lagi. Amin. Kan gitu. Udah Bu, sudah itu dilanjut. Nah, tadi udah izin. Coba saya mau petengok. Iya, izinnya kita sudah dapat izin usaha mikro kecil dan izin usaha berusaha. Ya, dari PLUT. Nah, ini pemirsa tidak main-main, tempat boleh jauh, masuk kebun sawit, kebun sawit dan kebun para, kebun karet ataupun para, tapi dia tidak main-main, udah dapat izin dari pemerintah. Nah, ini dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, ya. Nah, ini satu lagi Bu, ini apa lagi? Ini izin usaha mikro kecil. Jadi prospeknya dengan mengurus izin artinya berkontribusi terhadap negara ya Bu ya. Iya, amin. Nah, pajaknya juga masuk. Tapi pemerintah juga fasilitasi dong supaya masyarakat Muara Jambi kalau ada oleh-oleh, ya Bu. Iya, kalau ada tamu yang datang, ada pejabat datang ke Pemda Muara Jambi disuguhkan dong. Kandel. Kandel singkong. Begitu ya Bu? Iya. Nah, udah. Tadi masalah perizinan, Ibu juga udah diselesaikan ya Bu ya? Nah, sekarang apa lagi? Satu tahap lagi Pak. Izinnya itu IPRT-nya kita belum bisa. IPRT? Iya. Itu kenapa lambat Bu? Kenapa ya? Karena ada beberapa syarat belum penuhi Pak. Belum Yang pertama terpenuhi. PBB. Apa tuh? Bumi bangunan. PBB kami Tapi belum pajak bumi bangunan sudah kami urus. Tapi saat ini saya kan ngantar Sri ke Semeti, kata pihak sana tunggu aja Pak konfirmasi dari kami nanti dihubungi. Tapi sampai saat ini belum dihubungi ini Pak bukti penyerahan PBB karena kami kolektif. Iya. Jadi perlu juga diingatkan pemerintah ya, Kabupaten Muara Jambi, saya selaku anggota DPR ya, memfasilitasi bahwa tingkatan izinnya urus apa lagi? IPRT belum dapat karena terkendala syarat-syaratnya. Nah, syarat-syaratnya artinya sekarang untuk PBB persyaratannya udah diantar, tapi Sengeti. Tapi belum ada konfirmasi untuk kapan keluarnya gitu. Iya, makanya mohon bantuan ya pemerintah daerah Kabupaten Muara Jambi untuk kandel ya. Iya, kandel singkong. Kandel singkong tolong dibantu dipercepat. Saya melalui fraksi Golkar, nanti saya usahakan kontak salah satu anggota DPR supaya untuk cepat prosesnya. Iya, nah, ini salah satu Ibu ya. Iya. Seperti ini Pak. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya sudah saya baca, ada fotokopi KTP, surat keterangan domisili, dan alokasi semuanya udah selesai. Ya, tinggal mudah-mudahan dalam minggu depan bisa clear ya. Nah, ini salah satu tugas kami nih. Ya. Nah, udah Bu. Jadi saya lihat usaha UMKM Ibu ini kelihatan tanda-tanda cerah tuh kelihatan. Amin. Karena semua proses Ibu lalui. Iya. Tinggal bagaimana kualitas dijaga, kuantitas diperbanyak. Amin. Iya. Omset besar. Amin. Sudah tuh ya sarana prasarananya juga. Nantilah. Harus. Itu. Ini ada kelompoknya Bu, enggak ya? Artinya nih untuk saat ini sih kami
sendiri. Kemarin awalnya saya juga sudah mengajak beberapa kawan lingkungan sini Pak. Tapi ya terkadang gimana ya, kalau kita membuat usaha ini kan mental dan spirit itu yang paling utama gitu. Mencintai dulu. Iya, kemudian tahan banting, terutama mental kita. Satu sisi kadang banyak yang beli, di sisi lain nggak laku. Kalau kita nggak kuat mental kan kita langsung drop dan langsung berhenti gitu Pak. Itulah beberapa kendala teman-teman yang ada di sini. Pernah mengajak seperti ini. Iya, kami udah pernah mengajak kawan-kawan, cuma mereka mundur teratur lah kalau bahasa kitanya, karena kurang bisa survive itu kali ya. Jadi artinya dengan usaha ibu ini maju, sebenarnya kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Ya keberhasilannya Bu ya, bisa mengajak orang lain juga ikut bisa membuat usaha seperti ini. Tapi dalam proses perjalanannya, kenyataannya memang harus punya ujian-ujiannya. Iya, betul. Kalau mentalnya bagus, lanjut. Insyaallah lanjut. Kalau tidak mundur kan gitu loh. Teratur. Tapi mudah-mudahan ibu pun jangan pernah mundur. Amin. Dan jangan pernah putus asa mengajak orang, ya. Iya, Fastabiqul khairat. Iya. Berlomba-lomba menuju kebaikan. Iya. Nah, ini salah satu foto-foto yang Ibu ya, Ibu. Iya. Ini salah satu foto-foto yang mengajak kita pernah mengajak diundang ke balai desa. Oh ya, ada balai desa. di balai desa ya. Diundang ke balai desa. Saya dipercaya untuk ini ya. Oh, itu yang musda. Oh iya, kita diajak rapat utusan dari UMKM, kita diajak oleh aparat desa untuk bisa saling bersinergi gitu, Pak. Jadi ya udah di semua proses lah Ibu lalu ya. Iya. Nah, sekarang Bu, mau saya tanya lagi. Iya. Katanya kata-kata terakhir ya, betul lah? Kata-kata terakhir dari konten ini maksudnya Bu. Iya, Pak. Nah, kira-kira harapan dan cita-cita Ibu apa sih? Dengan membuat usaha pontang-panting tadi, dari mulai kebun singkongnya, mulai dari buat 3 varian tadi. Dari mulai singkong dodol singkong, bolu singkong, keks, rangkinang singkong. Nah, sekarang apa sih Bu cita-cita dan harapan Ibu? Tolong sampaikan kepada masyarakat Muara Jambi. Iya, kami selaku usaha yang mengolah di beberapa varian singkong, saya berharap semoga singkong ini atau ubi bahasa kitanya bisa punya nilai jual lebih tinggi. Kalau singkongnya langsung diambil, itu biasanya harganya sungguh sangat-sangat murah dan itu tidak sebanding dengan tenaga kita sebagai pelaku petaninya gitu. Dengan adanya kreativitas, dengan adanya inovasi, singkong yang tadi nilainya 2.000 bisa kita olah dan bisa kita buat sesuatu menjadi 60.000 sekilonya. Ini mudah-mudahan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, terutama petani singkong. Dan harapan saya ke depan juga olahan singkong dari Muaro Jambi ini bisa menjadi ikon, terutama di Pematang Gajah. Nanti suatu saat orang tahu dengan Pematang Gajah adalah desa singkong. Dan apa yang kita olah ini bisa berskala nasional, kalau bisa go internasional. Waduh, cita-cita seorang ibu Arab di kebun sawit. Iya, di kebun singkong. Ya, di suasana kebun sawit ya, Iya, betul. Punya cita-cita yang sampai ke internasional. Dan salah satu saya petik lagi Bu, bahwa program pemerintah Bu untuk target ketahanan pangan. Oh iya. Artinya kita kan selalu mengatakan pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Itu kan secara penyakit gula juga akan. Makanya kalau bisa pagi-pagi itu kita ya diwejang oleh serba singkong. Singkong, iya betul. Artinya produktivitas beras pun bisa kita tuh manusia tuh kan butuh beras 110 kilo Bu, orang Indonesia ini. Sebenarnya kalau orang luar negeri itu ya seperti Jepang itu cuma 80 Bu. Maka dia sehat karena tidak terlalu banyak karbohidratnya. Tapi kalau
Sakti dengan sarapan paginya singkong. Singkong Ini juga lebih sehat. lebih sempurna, dan kandel singkong ibu pun laku.